Don untuk pemirsa. Boleh ya. Baik, Prof. Ikrar, Bang Don, kita lanjut lagi diskusi. Saya masih penasaran, Bang Don. Saya tidak minta Anda menerawang sebagai seorang cenayang, tetapi analisa Anda dari perspektif jurnalis senior dan juga nanti Prof. Ikrar sebagai pakar politik. Pak Jokowi ini nggak mungkin pulang pensiun, ya. Pensiun pulang kampung ke Solo. Ya, semudah itu. Analisanya Bang Don, dia akan kemana dan ngapain serta pakai apa, Bang? Pakai apa ini yang paling penting ini? Ya, saya juga tidak bisa memastikan akan pakai apa gitu. Tetapi saya yakin kita akan lihat dalam postur kabinet untuk melihat seperti apa peran Jokowi di situ. Jadi kita tahu orang-orang yang akan ditaruh di situ siapa. Karena dalam jawaban yang kita dengar dari seorang Prabowo adalah, atau dari orang-orangnya Pak Prabowo adalah, orang-orang terbaik di kabinet Jokowi akan ikut masih di kabinetnya Prabowo. Nah, kita akan lihat apa betul-betul orang-orang terbaik ataukah orang-orang bukan orang terbaik, tapi orang-orang Jokowi. Kalau kita lihat itu, berarti memang kita akan tahu instrumen untuk cawe-cawe berikutnya itu akan ada di situ. Akan ada di situ. Karena partai tidak kabinet cukup, ya. Mungkin lewat Golkar, tapi kalau lewat Golkar kan saya yakin orang seperti Prabowo juga bisa mengendalikan Golkar. Apalagi seorang presiden kan. Kalau kita lihat. Kemudian saya tidak menganalisis. Tetapi kan kita dengar dari kiri kanan, kabinet ini nanti pertama akan diwakili oleh parpol. Orang-orang parpol. Kedua, akan ada keahlian-keahlian tertentu, zakon kabinet atau anggota yang betul-betul profesional, tapi juga tidak lepas dari endorsement parpol. Jadi itu yang akan dibuat ya supaya kemudian ini betul-betul presidensial banget gitu. Bisa jadi untuk memberi tempat PDI Perjuangan kali, zakon kabinet, tapi aroma partai politik. Makanya tadi ketika Prof menyebut itu pribadi, ya bisa jadi ada di situ, bisa jadi ada di situ. Walaupun kita belum tahu persis, harus mendalami lagi soal keahlian-keahliannya. Nah, memang selalu menjadi pertanyaan menarik spekulasi tentang bagaimana kemudian apakah Pak Jokowi punya pengaruh jangka panjang atau tidak, kan gitu. Kita selalu berpikir sebetulnya politik itu masa bulan madunya juga bisa panjang tapi bisa pendek, dan pada umumnya pendek. Dan kalau itu pendek tentu ada hal yang membuat itu pendek. Saya yakin akan ada sejumlah kebijakan yang mungkin tidak akan jalan, lalu kemudian ada kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo yang bisa senada dengan Pak Jokowi tapi juga bisa tidak gitu. Seorang presiden kan tidak bisa mau ada di bawah bayang-bayang. Didikte apalagi ya. Itulah yang dikatakan oleh Pak SBY yang tidak boleh ada dua matahari. Berbahaya kalau ada dua matahari. Dan seorang Prabowo nggak mungkin juga memperlakukan dua matahari itu gitu. Dan kita berharap seorang Jokowi juga jangan cawe-cawe untuk menjadi matahari kembar. Kecuali kalau dia punya perahu, Bang. Punya sesuatu yang dijadikan kendaraan politik kan? Silakan tanya ke Prof. Ikrar soal perahunya. Iya, kira-kira seperti apa langkah Jokowi setelah 20 Oktober, Prof, untuk tetap melanggengkan kekuasaan? Yang jelas ya, seperti juga diberitakan oleh majalah Tempo lah ya, atau termasuk bocor halusnya ya. Itu kan dengan tegas itu cara-caranya itu bagaimana gitu kan, dengan operatornya dan sebagainya. Tapi secanggih apapun Anda, sepintar apapun Anda dalam membuat taktik maupun strategi politik, tapi kan biar bagaimanapun seperti kata Pak Mahfud, masih ada yang di atas dia, yaitu Tuhan. Gitu kan. Saya beri contoh misalnya kan, tidak sedikit ya bahwa wah ini Jokowi lagi ini pokoknya dia sampai tenggat waktu 20 Oktober ini banyak sekali usaha-usaha dia, termasuk juga yang tadi saya katakan bagaimana Kadin juga ingin diobrak-abrik sama dia. Golkar sudah diobrak-abrik. Bukan istana itu. Bisa mengatakan seperti itu ya, tapi adalah satu kenyataan ya bahwa untuk menentukan siapa menjadi ketua umum Pak Kadin ya, itu presiden sangat menentukan. Ngapain presiden atau istana ngurus-urus Kadin? Karena yang jelas dia punya kepentingan dengan Abu Rizal Bakri ya, buat Golkar nanti. Bagaimana supaya Abu Rizal Bakri memberikan jalan lah untuk mendekati. Kalau soal Kadin, memang dari dulu orang seperti Pak Ical itu adalah kayak simbol
daunnya Kadin, lalu yang di bawah-bawah itu adalah kader-kadernya. Iya. Jadi kita lihat MS Hidayat, kita kemudian lihat yang namanya Rosan, itu adalah orang-orang. Maka mestinya kan Anin yang terakhir. Betul. Pada 2021 itu Anin sudah mendapatkan pendukung 60 dari kadin-kadin provinsi. Harusnya udah tinggal ketok palu aja. Tapi saya nggak ingin mengatakan demikian ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa tidak semua apa yang dia inginkan akhirnya terjadi ya. Iya. Termasuk juga misalnya pergantian baik itu anggota maupun Dewan Pengawas KPK yang harusnya tadi kan selesai. Coba Anda bayangin, ngapain itu pansel datang ke Halim untuk menyodorkan nama-nama orang yang akan menjadi Kayak tergesa-gesa sekali. betul, seakan-akan dunia ini mau kiamat gitu kan. Kerja. Nah, kalau soal kerja-kerja itu ya, saya masih ingat tuh pernyataan Pak Murdiono. Prof, kok kayaknya banyak banget kepahitannya sih, Prof. Saya nih memang orang Kalau yang bicara kalau soal nyari Pak D. Pak Murdiono tuh pernah bilang, termasuk saya ada Pak di situ. Murdiono Mensesnek. Mensesnek almarhum. Itu Pak Harto itu kalau ini melihat dia ini kan orang yang sangat rajin, nggak waktu. Iya. Mur, kamu tuh jangan terlalu ini, nanti kamu kecapean, iseng mati ngadek. Orang dia tinggalnya di kantor Pak Murdiono itu. Nah, kalau buat saya menjawab pertanyaan Anda, Kerja. yang namanya Jokowi ini juga biasa kerja. Kemudian dia suruh diem, menang. Orang Jawa bilang menang 40 hari. Buat saya bisa mati ngadek. Tetapi yang menarik sebetulnya begini, Prof. Nggak terbayangkan pada satu saat nih. Kan kita bicara seperti apa hubungan keduanya ke depan gitu. Iya. Nggak terbayang pada suatu saat ketika seorang Prabowo mereshuffle kabinet dan mengganti semua orang Jokowi. Setelah 1 tahun ya. Bukan mustahil. Itu sih Mustahil. gambaran liar saja. Gitu. Bisa terjadi Tidak seperti mungkin. itu. Iya, gini ya, karena tanpa ada persoalan Jokowi pun ya, Iya. itu yang namanya Prabowo itu pasti akan men-entertain semua partai politik. Ya. Iya. Dan Anda tahu jabatan di dalam kabinet itu kan terbatas. Taruhlah sekarang dikatakan 44, ya enggak? 44 kemudian nanti nggak tahu nih berapa yang wakil menteri, ya. Dan Anda tahu itu biaya untuk apa namanya itu kementerian berapa nanjaknya? Iya. Kalau sekarang aja udah 50% atau 70% dari APBN habis untuk birokrasi dan cuma 30% untuk anggaran pembangunan. Berapa kemudian? Ada yang paling rumit, Prof. Begitu ada kementerian-kementerian baru, nomenklatur baru, itu kan tidak gampang. Betul, juga jalan ke bawah. betul. Kita belajar Ini- dari perubahan-perubahan Iya. yang terjadi di masa lalu. Kementerian Keuangan itu kan akan sulit itu. Dan kalau nggak sesuai dengan nomenklatur, Anda tahu nggak keluar itu duitnya. Iya, iya. Ketika Anda minta. Itu di Menteri anggaran. Keuangan, Prof. Tapi di birokrasi di tingkat bawah, Betul. itu juga bermasalah. Kita nggak tahu. Kita berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikannya. Nah itu. Dan- Taruhlah Prof, seperti yang tadi Anda berdua katakan. Saya tetap penasaran, Pak Jokowi kan tidak mungkin daripada mati berdiri tadi kata Anda kan. Dia pasti akan ingin terus aktif ya. Apapun, bagaimanapun kita mengartikan Kan Pak aktif Jokowi itu. kan janji balik ke Solo, Ya, pensiun. balik ke Solo bukan berarti Nggak percaya. dia, kan? Nggak percaya, Bukan Prof. nggak percaya. Saya minta kira-kira penerawangan Prof ya. Dia menggunakan apa kira-kira yang paling rasional kalau sekarang misalnya lihat Kadin tadi, apakah akan pakai Golkar sebagai perahunya atau gimana kira-kira, Bro? Ya, tadinya kan dia mau pakai Golkar. Tadinya. Ya, ini sudah rahasia Ya. umum lah. Makanya itu ya apa yang dia lakukan itu sudah diterawang itu oleh banyak orang nih. Nanti akan begini, oh ternyata benar nih begini, ternyata benar. Orang berubah dong strateginya. Tapi sekarang kan ada batasnya. Saya bertanya pada Anda, apakah Bahlil juga bisa bertahan? Itu Belum juga tentu ya. Kenapa Iya. demikian? Dan saya rasa di dalam politik ya, Iya. sebegitu cepatnya pengaruh seorang yang dari berkuasa tidak berkuasa itu cepat berubah. Oh iya. Saya ingat betul orang seperti Iya. Pak SBY, dia berusaha untuk membentuk kabinetnya berlanjut silaturahmi di Cikeas, tapi kemudian kita tahu bahwa itu tidak jalan, Tidak jalan. lagi. Dan orang seperti Jokowi mungkin masih akan mencari pengaruhnya, tapi saya juga tidak yakin bahwa itu akan berjalan panjang, karena varian politik itu bisa cepat sekali berubah. Iya, iya. Mungkin tepuk tangan di DPR itu Salah itu satu adalah indikator salah satu ya. indikator Iya. untuk mengatakan bahwa
you over, Selesai. gitu, selesai kan. Berarti Game over. sepakat dengan kata Your Adian. time is over gitu. Makanya saya tadi dari awal bagaimana hubungan atau bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo dan Pak Prabowo dengan Jokowi, saya mengutip kata Adian itu aja. Itu Pak Jokowi akan selesai, tapi PDIP masih Lanjut. akan terus, gitu, masih akan berlanjut. Yang maksudnya ya Ibu Mega masih tetap in power ketika hal itu terjadi. Apalagi hubungan pribadinya dengan Prabowo kan beda dengan hubungannya dengan Jokowi kan. Artinya yang Abang mau coba katakan adalah udah tanggal 20 pulang kampung gitu. Nah, Duduk kita manis. harus siap untuk mengatakan bahwa itu bagian dari abnormalitas kekuasaan dan pos kekuasaan. Iya. Itu aja. Tapi soal abnormal, Prof, kita nggak bisa nebak Jokowi loh. Mungkin akan ada sesuatu abnormal act ya yang akan terjadi pasca 20 Oktober. Apa kira-kira? Ya, tapi Anda tahu ya, Anda bisa melakukan sesuatu ketika Anda punya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa Lalu, Bu. manifest, bisa implisit. Tapi Anda bisa melihat juga bahwa kecenderungan bahwa kekuasaan itu akan berakhir itu juga nampak. Saya beri contoh misalnya, ada orang yang dipanggil, ayo coba hari jam sekian datang ke istana, nggak datang. Ya. Itu udah tanda-tanda pembangkangan dalam tanda kutip ya. Kemudian Anda lihat yang tadi di DPR ya, ketika kemarin pelantikan Memperkenalkan DPR. Prabowo dan Jokowi. Ya, Tangannya Anda udah lihat beda. ya bagaimana apa namanya itu apa istilah itu, gambaran tubuh Jokowi, gestur tubuh lah ya, bagaimana dia berjalan dan tidak ada yang menemaninya. Akhirnya berusaha ada yang lain mendekati, tapi kan dia jalan dan dia jalan terus terang ya. Dalam beberapa kasus di akhir-akhir masa jabatannya, dia cuma ngomong sebentar, tapi dia berusaha supaya orang-orang nanti mendekat minta foto bersama. Dan itu yang terjadi, ya. Bukan kemudian dia menyalami orang-orang yang udah dilantik menjadi anggota dewan. Jokowi sudah pidato, Prof, di ulang tahun Nasdem kalau tidak salah, bicara datang rame-rame, pergi sendiri-sendiri. Jadi kesadaran itu kan ada. Gitu. Itu kan yang udah dinasehatkan juga oleh yang namanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa kekuasaan itu memang ada batasnya. Dan jangan kita merasa bahwa kita juga akan terus dilulukan, terus disembah-sembah, terus diberhalakan, enggak. Termasuk downcast, Prof, ada batasnya. Tapi sebelum mengakhiri diskusi kita, saya memberikan kehormatan buat Prof Ikrar dan juga tentu saya pengen tahu dari Bang Don, seandainya di depan Anda berdua ada Pak Jokowi, anggap saja ini menghitung hari 20 Oktober, satu kalimat Prof dan Bang Don, apa yang mau disampaikan kepada Pak Jokowi? Silakan. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia berterima kasih lah, udah 10 tahun dipimpin oleh beliau. Dan saya juga suka kenapa demikian, karena sebagian perhatian beliau juga ke wilayah Papua. Ya. Itu tempat kecil saya dan juga pengamatan politik saya juga banyak wilayah itu. Walaupun kita juga tahu bahwa tidak sedikit juga itu adalah bagian dari pencitraan beliau juga. Ada yang berhasil ya, ada pembangunan ada yang berhasil, ada juga yang tidak ya. Dan yang saya sangat sayangkan nih bahwa pembangunan dam itu juga tidak mempercepat misalnya apa istilahnya itu industrialisasi pertanian kita, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, malah kita jadi pengimpor beras nomor 1 di dunia. Jadi harus semacam itu. Tapi yang jelas saya sebagai pengamat politik tidak bisa memaafkan Pak Jokowi dalam kaitannya dengan persoalan HAM, demokrasi, dan penegakan hukum. Jadi buat saya beliau itu merusak tatanan hukum, tatanan demokrasi di Republik Indonesia yang untuk memperbaikinya tidak cukup dalam 1-2 kali kepresidenan. Bisa lebih dari 5 tahun, 5 masa kepresidenan. 25 tahun minimal ya. Bang Don, mau say goodbye mungkin ke Pak Jokowi? Kata-kata Prof Ikrar itu benar, tetapi keras. Dalam Tapi banyak perasaan seperti itu. Cuman kalau saya bertemu terakhir dengan Pak Jokowi dan say hello ketika
launching smelter di Surabaya 2 minggu lalu. Iya. Dan kita say hello. Kebetulan sehari sebelumnya anak saya itu ketemu beliau di Sensi dan cucu saya, lalu kemudian foto bersama. Lalu kemudian saya ketemu lalu bilang, Pak Don, kemarin saya ketemu Pak Don dan cucunya. Saya bilang, oh iya saya juga dikirimin foto, terima kasih. Artinya apa? Nggak minta sepeda ya, Pak? Hubungan personal itu oke gitu. Oke. Walaupun Tetap ya. kita setuju dengan sejumlah kebijakan, tetapi di akhir masa pemerintahannya memang betul itu merusak. Terutama untuk demokrasi gitu. Apapun cerita damage-nya akan panjang gitu. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Pak Jokowi, ini kan kita kan bicara soal bagaimana hubungan Ibu Mega dan Prabowo karena pertemuan mereka, lalu kemudian Prabowo dan Jokowi. Saya berharap Pak Jokowi sadar jika pada satu saat mungkin tidak terlalu lama lagi seorang Prabowo akan lebih memilih Ibu Mega daripada seorang Jokowi. Mungkin. Jadi itu harus disadari bahwa itu pilihan yang mungkin akan terjadi. Oke, kita